Cerita horor kali ini diceritakan oleh Isti ya, seorang indigo yang waktu itu lagi jalan-jalan ya. Dia itu yang sebenarnya orang Semarang, tapi waktu itu dia lagi jalan-jalan main bareng sama teman-temannya Mega dan JJ ke Jogja ya. Dan di situ ya eh, mereka nemuin warung mie ayam yang ternyata itu melakukan pesugihan penglaris ludah pocong. Dan Isti seorang indigo kan pasti tahu itu ya. Jadi langsung ngeh kalau itu ya melakukan pesugihan penglaris ludah ludah pocong. Dan itu tuh terjadi pada tahun 2015. Dan bareng gue Agi, mari kita simak ceritanya. Jadi waktu itu pas mereka bertiga udah puas main di Malioboro, mereka pun lapar kan, biasalah lapar. Terus eh, mereka pergilah ke warung mie ayam ya, karena kebetulan si JJ ini tiba-tiba ngidap bilang pengen makan mie ayam. Akhirnya si Mega ini inisiatif. Mega ini kebetulan punya temen ya di sekitaran situ yang juga buka usaha mie ayam. Ya sekitar 500 meter lah dari Malioboro. Nah, akhirnya mereka itu ya jalan kaki lah dari Malioboro ke warung mie ayam itu. Ya waktu itu memang mereka minim budget ya, masih sekolah juga, masih SMA lah waktu itu. Jadi ya selama masih bisa jalan kaki, mereka bakal jalan kaki. Nah, akhirnya sampailah di warung itu ya, warung mie ayam yang bikin si Isti tuh kaget waktu lihat. Gimana enggak coba? Isti tuh lihat ya, ada beberapa pocong di warung itu mondar-mandir. Dan ada satu pocong ya, itu lagi ngeludahin ini panci gede itu yang biasa buat masak kuah mie ayam, itu lagi diludahin. Sama mangkok-mangkok, ada juga satu pocong lagi ya yang eh, ngeludahin mangkok-mangkok yang dipakai buat ini ya, buat ngeracik mie ayam. Jadi mangkok-mangkok yang lagi dibikin buat ngeracik mie ayam itu diludahi. Jadi di tempat kokinya ini ya, mie ayam kan biasanya kokinya gerobakan walaupun warung ya, tapi tempat kokinya itu gerobakan dan di depan. Jadi kelihatan jelas lah. Di situ Isti lihat ada dua pocong lagi ngeludahin. Asli bre, istimual banget pak. Waktu lihat itu istimual, hampir aja muntah, bener-bener jijik banget liatnya bre. Diludahin. Dan waktu itu ya Isti pun sempat bilang ke JJ sama Mega buat cari tempat makan lain lah, cari tempat mie ayam lain gitu loh. eh Apa ya, waktu itu juga Isti juga agak agak panik. Namun pas Mega tanya, loh kenapa sih, kenapa gitu loh. Nah, pas si Isti mau cerita, tiba-tiba tuh datang ini ya, datang ini si kenalannya Mega loh, namanya Email. Jadi sebelum si Isti belum sempat jelasin bahwa di situ pakai penglaris ludah pocong, Email udah keburu datang nyambut si Mega sama teman-temannya yaitu JJ dan Isti. Nah, Isti ini mau ngebongkar di depan Mega itu nggak enak gitu loh. Takutnya nanti jadi ribut dan lain sebagainya ya. Akhirnya ya udahlah, terpaksa ikut masuk. Namun pas sudah masuk ke warung itu ya, warung itu kan memang lebar luas ya. Jadi
Walaupun warung mie ayam itu nggak kumuh, nggak kayak biasanya kumuh, itu bersih bre. Namun pas dia masuk ke warung ya, ternyata dia lihat beberapa itu hantu bre. Jadi yang beli itu ya mungkin sekitar 10 atau 20%-nya itu ya bukan manusia bre, tapi hantu ya. Dan emailnya sebenarnya tahu, karena email juga terlihat seperti agak menjauh kalau ini ya, kalau pas ngelewatin pengunjung yang ternyata itu hantu ya. Isti juga tahu, kalau Isti kan sudah pasti tahu karena dia itu indigo ya. Cuma Isti mau ngomong terus terang itu nggak enak ada email. Akhirnya ya mereka duduk lah ya di tempat yang kosong ya. Di sanalah Mega dan JJ itu semangat banget, terpesona sama warungnya, dan mereka pesan, si Mega ini pesen mie ayam bakso ya, sedangkan si JJ ini pesan mie ayam ceker bakso. Jadi udah mie ayam bakso plus ceker gitu ya. Sedangkan Isti yang memang udah nggak nafsu makan, dia pesan menu paling murah, yaitu menu mie ayam biasa. Karena udah nggak nafsu lah buat makan. Gimana masih nafsu lah bre, gimana nggak hilang nafsunya bre. Kita makan di warung ya, yang kita lihat sendiri itu mie ayamnya diludahin. Ya lu bayangin aja, lu mau makan bekas ludahan temen lu yang masih manusia, gimana nggak lebih jijik lagi kalau itu ludahan pocong yang terkenal bau. Gila nggak tuh? Cuma ya kalau orang biasa nggak tahu, nggak bisa ngerasain, rasanya malah enak bagi mereka. Tapi bagi yang udah tahu, bagi bagi yang imannya tinggi, punya punya ini ya, punya eh, apa ya, sejenis kayak penghalang sendiri, kayak punya eh, leluhur sendiri, atau punya ilmu apa gitu gaib-gaib itu, atau indigo seperti Isti itu tahu. Dan kalau makan tuh rasanya jelek banget karena itu eh, ludah cek, ludah bre. Nah dari situlah em, Isti cuma pura-pura pesen ya, biar ya biar nggak mencurigakan aja, biar email nggak ngerasa curiga. Namun pas Mega sama JJ makan, gila bre, lahap banget mereka berdua, bahkan sampai nambah bre, saking enaknya katanya. Sedangkan Isti tuh nggak berani makan gitu loh. Isti malah alasan mules gitu loh, kalau sama mual. Jadi akhirnya minta dibungkus saja ke Mega buat dimakan di luar, alibi yang sebenarnya. Nah setelah itu ya, setelah mereka berdua si Mega dan JJ makan 2 mangkok, dan Mega ngebungkus makanannya, mereka keluar ya, balik lagi ke Malioboro. Disitulah di perjalanan ya, di tengah perjalanan Mega ngebuang makanannya ke tong sampah, mie ayamnya dibuang ke tong sampah. Dan akhirnya kan Mega sama JJ penasaran, loh kenapa kok dibuang, enak itu loh. Disitulah akhirnya Isti cerita yang sebenarnya, apa yang terjadi di sana ya, bahwa ternyata di situ telah pocong melakukan penglaris ludah pocong. Dan disitulah Mega sama JJ baru ngerasa jijik ya. Gila nggak tuh? Dan ya seperti itulah cerita yang diceritakan oleh Isti ya. Dan buat kalian yang punya cerita horor, boleh juga tulis di komentar ya, buat kita angkat juga jadi cerita. Dan gue Gitri pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya.